فوانيس الحارة تنور، تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، أهلا رمضان غنوله شهر طوله، غنوله أهلا رمضان، رمضان جانا وصوت الداعي فينا يبان، بيندهنا في كل أذان، يقول حي على القرآن ويملأ قلوبنا بالإيمان، وترجع لمة الأحباب ونسمع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan taufiknya kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara buka bersama. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan, dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan nama saya Emmanuel Atvendajer. Dan perkenalkan saya Siti Jamilah. Kami selaku MC pada sore hari ini akan membawa dan membimbing hadirin dari awal acara hingga akhir dengan tema Tebarkan kebahagiaan dengan silaturahmi untuk meraih berkah Ramadan. Dan berikut susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga tausiah, keempat berbuka puasa, kelima sholat maghrib berjamaah, keenam penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk memberikan kelancaran acara buka bersama pada hari ini, mari buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Nur Hidayat kami persilahkan. Yaitu buka puasa bersama dan pembentukan pengurus IK alumni SMA Negeri 12 Berau. Salam dan salam tetap tercurahkan kepada kedua kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan kita pengikutnya selalu menjalankan ajaran Islam berjamaah. Baiklah, tadi Bapak diminta ya untuk sambutan. Sebenarnya masih ada guru-guru senior dari saya gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, siapa sih yang memberikan sambutan? Ya mungkin sedikit perkenalan dari Bapak. Ya, nama saya Nur Hidayat SPD. Ya, jadi Bapak baru bergabung di SMA Negeri 12 ini 2019. Ya, jadi mungkin kalau angkatan 1, 2, 3, 4 berapa lagi ya? 19 itu. Yang 4, 3 ya. Mungkin belum lihat Bapak ya. Ya, jadi baru bergabung juga dan ya sebelumnya Bapak lamanya di Samarinda ya. Ini sedikit flashback dulu ya. Ya, menceritakan. Jadi ya alhamdulillah bisa bergabung dalam keluarga besar SMA Negeri 12 ini, suatu bentuk kebanggaan bagi Bapak ya. Jadi mungkin dalam kegiatan ini ya kita sebagai ajang silaturahmi ya, mungkin kalau adik-adiknya masih belum lulus bisa mengenal kakak alumni ya. Ya alhamdulillah ini pada sudah angkatan keberapa ini sudah berkeluarga ini? Angkatan 1 ya? Luar biasa. Mungkin gurunya ini belum.
Yang mudah-mudahan gurunya segera menyusul ya. Ya, yang depan-depan ini ya. Kita doakan mudah-mudahan ya. Ya, itu ya. Jadi ya tidak banyak yang Bapak sampaikan pada sambutan ini, yang jelas kita bersyukur ya kita masih bisa berkumpul dalam agenda buka puasa ini. Ya mungkin dari sinilah kita saling mengenal ya. Yang tadinya mungkin ada beberapa guru yang kita mungkin tidak lihat ya. Ya mungkin ada yang sudah mengabdi ya di sekolah lain, maupun ada juga guru-guru baru yang baru bergabung. Ya mudah-mudahan dengan momen ini kita saling mengenal. Ketika nanti di jalanan ketemu ya, ya jangan segan-segan untuk menegur ya. Ya, memberi salam. Ya, jangan sampai nanti alumni sama gurunya cuek-cuekan. Sering ya, kadang kalau berpapasan naik motor, yang minimal harus di klakson gitu ya. Jangan malu saya ketemu guru saya di jalanan. Jangan seperti itu ya. Ya, jadi ketika ketemu sama gurunya berpapasan, atau misalnya ketika jalan di mana, di warung atau di mana ya, ya tegurlah gurunya, berilah salam. Atau nggak kenal, misalnya, Pak, saya ini nama saya, ya angkatan apa, lulusan tahun sini. Oh iya, mungkin seperti itu. Mungkin gurunya tuh saking banyaknya siswa, maka lupa ini siapa namanya, wajahnya aja mungkin ya kadang lupa. Ya jadi memperpanjang rezeki juga ya. Ya, dan juga memperpanjang usia kita juga. Jadi setidaknya dengan apalagi mau terbentuknya pembentukan kepengurusan alumni ya. Jadi alumni itu sangat penting juga ya. Ya, alumni itu juga berpengaruh juga terhadap kemajuan sekolah. Ya, alhamdulillah ya lulusan SMA Negeri 12 ini ya luar biasa ya. Ya, mungkin ada beberapa yang lanjut kuliah, ada yang bekerja, ya mungkin ya bekerja di perusahaan dan seterusnya. Ada juga mungkin langsung berkeluarga ya. Ya itu. Ya mungkin itu dari Bapak, mungkin tidak usah berpanjang lebar lagi. Ya mungkin ada langsung dari pemateri dari ustadznya ya. Ya mohon maaf kalau ada kekurangan dari Bapak, mungkin tidak ada persiapan ya. Tadi tiba-tiba disuruh Pak bersedia nggak sambutan, dia sudah bersedia aja. Ya, mungkin bisa saja yang dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rizky Mubarak Hakim dengan tema tebarkan kebahagiaan dengan silaturahmi untuk meraih berkah Ramadan. Kepada Bapak Rizky kami persilahkan. Dengan masyarakat, dengan orang-orang untuk melaksanakan ibadah tarawih. Tapi seiring berjalannya waktu ya, ketika masuk di 10 hari kedua, biasanya mulai kendor tuh semangatnya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ya, itu tidak bisa kita hanya melakukan amalan di awal-awal saja. Tidak bisa kita melakukan amalan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Tidak bisa. Kita harus istiqomah, harus membangun semangat istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah ini kan merupakan harta yang paling mahal yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang paling mahal? Karena salah seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta nasihat kepadamu, minta kalau orang sekarang bilang minta petuah kepadamu, ya, suatu nasihat yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang selain engkau ya Rasulullah." Ya, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, maka untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah bagaimana kita membangun semangat untuk terus istiqomah, ya, untuk terus menerus sungguh-sungguh dalam melakukan amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kenapa Ramadan itu istimewa? Yang kedua adalah karena ada pelipat gandaan pahala. Ini kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai kita sia-siakan. Ya, waktu kita tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Ya, kalau di bulan Ramadan ini masih saja kita melakukan hal-hal yang sia-sia, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Ya, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum tentu kita mendapatkan kesempatan di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Nah, itu istimewanya Ramadan itu ya. Belum sampai di tahun depan kita sudah berbicara tahun depan. Hari ini mungkin kita sudah berbicara nih, teman-teman panitia sudah bicara tadi. Wah, ini tahun ini kita buat acaranya kayak gini ya. Oh, berarti tahun depan nanti kira-kira kita bisa buat lebih ramai daripada ini ya. Kita bisa buat acara di dalam, di gedung, atau kita bisa hadirkan siapa nanti ya. Padahal belum tentu umurnya sampai ke tahun depan. Itu istimewanya Ramadan itu ya. Selalu dirindukan kehadirannya. Ya, selalu dirindukan. Ya, bagaimanapun Bapak Ibu mungkin punya pasangan di sini, ya mungkin awal-awal aja ya dirindukan, ya kan. Nanti seiring berjalannya waktu, mulai datang cobaan-cobaan di rumah tangga, mulai banyak ujian yang hadir, mulai tidak merindukan, sehingga lebih berharap ya suaminya banyak di luar daripada suaminya banyak di rumah. Nah, itu kan. Nah, itu luar biasa Ramadan itu. Tidak bisa disaingi dengan hal apapun. Ya. Terlalu banyak orang yang merindukan kebahagiaan sampai pada bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang sudah di alam kubur pun itu mengharapkan agar dia bisa dibangkitkan untuk bisa merasakan bulan Ramadan tersebut. Nah, maka kita yang masih diberikan kesempatan umur, masih diberikan kesehatan ini, jangan sampai kita tidak maksimalkan untuk beribadah kepada Allah sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan ampunan dan kita akan mendapatkan gelar takwa. Nah, kemudian poin yang ketiga, kenapa Ramadan itu istimewa? Karena ada peluang kita untuk menjauhkan diri dari syaitan. Ya, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa syufidatis syayatin. Ya, bulan Ramadan itu ketika datang, maka Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga. Ya, artinya pintu-pintu kebaikan itu Allah buka. Maka Ramadan ini kita hampir lihat ya, orang-orang kayaknya kalau berbuat maksiat siang-siang itu tidak seperti di luar bulan-bulan yang lainnya. Ya, rasa malunya itu tinggi. Ya, untuk berbohong itu takut, untuk menipu itu takut. Ya, karena pintu kebaikan itu dibuka selebar-lebarnya, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Maka potensi orang untuk melakukan kemaksiatan, keburukan bulan Ramadan itu sangat minim sekali. Kecuali orang-orang yang memang sudah ditutup mata hatinya sama Allah. Dia hantam aja tuh Ramadan dan Ramadan, dia tetap samakan. Ya, karena memang kebiasaan dan Allah sudah menutup mata hatinya. Nah, makanya Ramadan ini bulan evaluasi dan introspeksi juga. Mungkin bulan-bulan yang lain kayaknya kita susah sekali untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan ibadah. Coba bermohon sama Allah di bulan Ramadan ini. Kenapa ya kok berat betul rasanya hati ini, berat betul rasanya pikiran ini untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ya, semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini. Ya, di dalam hadis yang tadi Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga dan Allah menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Artinya potensi orang untuk melakukan keburukan, kemaksiatan di bulan Ramadan itu amat sangat sedikit sekali. Lebih banyak kebaikan yang ditonjolkan. Ya, mana kita dapatkan orang bagi-bagi makanan kalau di luar bulan Ramadan itu di jalanan dibagi-bagi. Ya, jarang kita dapatkan di luar bulan Ramadan atau bahkan tidak ada. Ya, tapi ketika datang bulan Ramadan, masya Allah, ya, orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk berinfak, berbuat kebaikan, karena dia tahu ada pahala yang dilipat gandakan di bulan Ramadan tersebut.
ya, wasyufidati syayatin, dan Allah membelenggu para syaitan-syaitan. Tapi bagaimana ya Pak Ustadz, ini kadang-kadang teman saya ini di bulan Ramadan masih aja buat maksiat, masih aja pacaran, masih aja jalan berduaan. Ditanya mau kemana, mau pergi sholat tarawih, tapi sama pacarnya Ustaz, bukan sama istrinya. Bagaimana itu Ustaz? Nah ini ya, nah ini penyakitnya anak muda sekarang ini ya, melakukan ibadah diawali dengan cara yang tidak baik. Nah ini tidak boleh ya, tidak boleh ya. Nah ini mungkin di sini masih ada yang ya masih jomblo ya, belum ketemu dengan pasangannya ya. Nah ini Ramadan ini momentum untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Salah satu keistimewaannya Ramadan itu kan itu waktu siang dan waktu malamnya itu terbuka pintu-pintu mempercepat terkabulnya doa itu. Jadi mungkin masih ada yang jomblo, aduh sampai sekarang kenapa belum ketemu pasangan saya ini, apa salahku ini? Nah, yang pertama introspeksi dulu, evaluasi dulu dirinya. Jangan-jangan saya yang terlalu banyak minta ini, jangan-jangan saya yang terlalu banyak mau ini, jangan-jangan saya yang terlalu kasih tinggi uang panainya ini, ya. Kadang-kadang kan begitu. Nah, makanya yang namanya kebaikan itu jangan dipersulit, tapi dipermudah. Insya Allah kebaikan itu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya di dalam kehidupan kita. Nah, makanya kita jaga diri kita jaga saudara kita, ya. Kita jaga mungkin calon pasangan kita, calon istri kita agar terhindar dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Ya. Nah, bulan Syawal itu sunnahnya untuk orang menikah, teman-teman sekalian. Ya. Jadi yang perempuan ini kalau mungkin ada di sebelahnya, ya kasih tahu aja dia nanti ya habis Ramadan itu, ya karena para sahabat itu banyak menikah itu di bulan Syawal. Ya para sahabat Nabi itu, berarti ada keberkahan di bulan Syawal itu, ya. Nah, kalau kita itu teman-teman saya itu rata-rata begitu. Kalau sudah bulan Syawal itu rame di HP saya itu undangan ya. Mulai dari adik kelas saya mungkin atau ada kakak kelas saya yang sampai sekarang belum nikah itu ada juga, ya. Baru dia mengundang itu, dia mengambil momentum di mana para sahabat itu rame, ya melaksanakan ibadah menikah di bulan Syawal. Nah, makanya teman-teman sekalian, ya yang mungkin Allah sudah berikan jalan, Allah sudah bukakan jalan, maka jangan sampai Ramadan ini Anda campuri dengan hal-hal yang tidak baik. Anda rusak dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa melalaikan ibadah dan pahala di bulan Ramadan. Ya, ini Ramadan kita maksimalkan untuk banyak bermohon kepada Allah, sehingga waktu kita yang tinggal beberapa hari ini bulan Ramadan, kita mampu mendapatkan ampunan dan kita mampu mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semangat ini perlu dijaga, persaudaraan ini perlu dijaga, dan pesan saya yang terakhir adalah jangan mencaci maki antara sesama. Ya, jangan berprasangka buruk. Berprasangka buruk itu benar saja disebut ghibah, apalagi salah disebut fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Bayangkan itu, ya. Maka jangan saling mencaci maki. Jaga persaudaraan ini. Angkatan pertama jaga persaudaraan dengan angkatan kedua, angkatan ketiga, dijaga terus persaudaraannya. Mana tahu ke depan angkatan pertama ada yang menjadi seseorang yang mungkin Allah amanahkan memegang, ya tali jabatan di Berau ini, ya bisa ada diangkatnya, ya diangkat juga derajatnya dengan jabatan-jabatan yang lainnya. Maka yang paling pertama adalah dijaga persaudaraan ini, jangan sampai dirusak. Ya, kalau sudah persaudaraan ini dirusak, maka yakin dan percaya kita akan sama-sama cuek dan pasti kita akan saling caci memaki. Nah, ini rusaknya kita hari ini adalah seperti itu, ya. Hampir waktu kita ini habis untuk melihat, mendengar cacian dan makian. Nah, maka kalau kita belum bisa menyampaikan, kalau kita belum bisa menegur orang lain, paling tidak kita memulai dari diri kita sendiri, ya, dari diri kita sendiri, sehingga hilang cacian, hilang makian itu, dan kita mampu mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri,
kita mulai dari hal yang kecil ini, ya. Kalau dari hal yang kecil kita bisa lakukan, maka insya Allah kita akan bisa melakukan hal-hal yang besar ke depannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jaga persaudaraan, jaga silaturahim, ya, jaga, ya, terus persatukan, ya, terus kuatkan alumni ini sehingga kedepannya kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, Ramadan ini adalah momentum untuk kita saling menguatkan, saling menyapa, saling mengeratkan tali persaudaraan. Jadi jangan sampai tersia-siakan. Yang benar datangnya semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya diri kami pribadi. Kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah karena sesuatu hal yang membuat saya terlambat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah sudah ada digantikan oleh Pak Nur Hidayat. Karena Bapak Kepala Sekolah beribu terima kasih, beribu-ribu terima kasih yang tak terhingga kepada alumni SMA Negeri 12 Brau yang mulai dari angkatan pertama 2016, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi sudah 7 angkatan dengan yang tahun ini. 8 ya, 8 alhamdulillah. Tapi ada juga, saya juga agak bersedih sekali karena saya tanya setiap angkatan itu ya kita meluluskan ya kurang lebih mungkin 90 orang satu angkatan gitu ya, bahkan di atas 100. Tapi yang saya suruh acungkan jari mulai angkatan pertama sampai angkatan ke-7 itu ya bahasanya memang ada hadir tapi mewakili 1 atau 2 orang saja ya. Tapi ini alhamdulillah ya, kembali alhamdulillah untuk pemula kalian untuk temu alumni, dan mudah-mudahan tahun depan kalau umur panjang ya kan, umur panjang kita bisa lebih besar lagi dari ini ya, lebih besar dari ini, karena silaturahim itu adalah penting. Karena salah satunya silaturahim itu adalah penting sekali, bisa memanjangkan umur ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu, yaitu Bapak dan Ibu yang pernah mengajar di sini juga berkenan hadir, yang sudah diundang seperti Ibu Sri, kemudian Pak Didi, kemudian Pak Pual, kemudian Pak Sahar. Alhamdulillah beliau masih kita nantinya seperti itu. Kemudian mungkin saya koreksi sedikit karena saya tadi ikut juga membantu teman-teman untuk menyediakan fasilitas ini dibina gitu ya. Mungkin yang tadi memasang taruh sudah, yang membukanya yang lain, itu kebersamaannya ada pasti. Iya, gimana? Jadi yang memasangnya tadi sudah lelah dengan puasa, kalau ini masih ada es buah seperti kedepannya. Ini hari ke-17 bulan suci Ramadan, sejobjanya kita adalah nuzulul Quran di masjid-masjid. Tadi saya kalahkan juga ada beberapa undangan, kebetulan Pak RT ya, jadi Pak RT ini diundang kemana-mana kelihatannya, tapi saya tinggalkan demi Anda ya kan, seperti itu. Bukan promosi, karena beberapa ada undangan dari masjid atau musola datang ke rumah, tapi insya Allah saya akan memikirkan Anda juga ya kan, seperti itu. Saran kami itu adalah, pesan kami adalah jagalah kebersamaan kita selagi kita bisa untuk
tatap muka atau bertegur sapa lewat media dan sebagainya. Jangan putuskan silaturahmi. Demikian karena rahmat sudah datang ya kan, seperti itu. Ampara juga bisa kita langsung sipun ya, seperti itu. Yang benar pasti datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kesalahan datangnya dari saya sebagai yang dari kesalahan. Saya mohon yang sebesar-besarnya. Terima kasih segala semuanya yang telah disediakan, baik itu materi ataupun pengorbanan Anda datang ke sini dari jauh, ada dari Suaran, kemudian dari Tanjung dan sebagainya. Itu yang perlu kita hormati dan hargai. Bila itu wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, kalau ada kami dari pelayanan kami dari Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas teleponnya, atas chatnya yang tadi sampai ke saya. Saya sangat bangga, saya bahagia banget. Ternyata nama saya ini masih ada di ingatan kalian. Ya walaupun image-nya saya masih ingat tuh hukuman ibu. Gak ada yang lain kan image-nya saya itu ya. Iya Kak. Kalau yang 2019 ke bawah mungkin nggak tahu saya. Saya ini baik. Yang pasti pada saat menjadi siswa nggak ada yang boleh lebih cantik daripada kami 3 diva. Cuma SMA 12 yang punya 3 diva. Coba angkatan bawah, tahu nggak 3 divanya SMA 12? 1 Ibu Sri Isna, 2 Buaya, 3 Ibu Diana Rita. Gak ada yang lebih cantik daripada kami. Itu moto dari kami 3 diva. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul, temu kangen sama kalian-kalian alumni angkatan pertama, angkatan perintis yang sekolahnya minjem-minjem, angkatan kedua yang sekolahnya masih masuk lumpur-lumpur. Alhamdulillah, nggak ada apa dah? Nggak punya koperasi, diusir sama kelas-kelas. Itu perjuangan kita SMA 12. Saya, walaupun saya sudah tidak mengajar lagi di sini, saya bangga, saya bahagia setiap masuk ke sini. Saya nggak pernah ngebayangin, ya Allah, sekolah yang dulu kami rintis sekarang sudah punya banyak ruangan, labnya udah ada lengkap. Iya Pak? Setiap kelas ber-AC. Mana Marjun? Marjun mana lah Marjun? Mana? Saleh mana? Saleh lah? Oh ini aja. Yang siswa saya Imam. Nggak berani Bapak Ibu sama Imam ini. Boleh flashback Imam? Jangan ya? Boleh saya ceritakan cerita cintamu Imam? Dulu itu kalau cerita masa dulu itu suka dukanya banyak SMA 12. Suka dukanya dari siswanya yang kami kejar-kejar bawa parang itu pun ada di sini. Coba angkat tangan siswa yang dikejar-kejar pakai parang. Maaf ya, dari siswanya yang ketangkapan datang ketemu gurunya muntah coba. Itu cuma SMA 12 yang punya. Bangganya saya pernah berada di SMA 12 yang dulu berpindah-pindah, sekarang sudah sangat berkembang. Setiap kelas ber-AC. Meja kursinya udah kayak mahasiswa. Yang pernah merasakan jadi mahasiswa itu mungkin kursinya lebih bagus SMA 12 sekarang. Betul nggak betul? Betul. Pak I udah masuk kelas? Sudah masuk kelas? Sudah. Perpustakaannya udah tingkat nasional ya? Oh, tingkat provinsi. Perpustakaan itu hebatnya SMA 12 ini.
Sekolah itu akreditasinya udah A. Masya Allah. Bangga pernah berada di SMA 12. Sudah dapat mobil dinas? Alhamdulillah. Bisa jalan kan Pak? Nggak apa-apa. Biarpun second yang penting bisa jalan. Syukur-syukur besok sudah punya helikopter yang landas di sini. Iya kan? Semoga saja SMA 12 semakin maju, semakin hebat. Kita bangga pernah berada di SMA 12. Untuk para alumni yang pernah ketemu saya, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun lebaran belum, kayaknya image-nya saya itu nggak berubah. Nanti kalau cerita baik-baik aja deh. Bu, ibu itu cantik. Ya kan? Ibu itu baik. Tapi satu. Kemarin saya ngabuburit. Tahu ngabuburit kan? Saya kemarin ngabuburit ke mana ya Pak ya? Masjid Agung, ke Masjid Agung. Pak, saya ketemu alumni loh Pak. Saya tegur PD-nya, saya ini merasa dia angkatan pertama. Dengan PD-nya saya menegur, hai Kak, apa yang dia lakukan dengan saya? Dia cuma ngelirik. Saya bilang nyaman ditapak muka ini. Antara malu, itu ya Allah campur aduk. Saya bilang sebenarnya tadi ketemu si Riko, katanya Bu saya takut ibu tempeleng. Sebenarnya yang mohon ditempeleng itu. Saya bilang sombong banget, mentang-mentang di sebelahnya ada cewek. Saya jalan sama suami saya aja biasa-biasa aja. Siapa jelek? Beraninya bilang suami gue sudah jelek. Mustahil ke orang besok lah. Iqbal kah? Tunggulah Iqbal. Kamu kalau kerja lewat Samaman loh. Terima kasih atas undangan hari ini. Tetap kita jalin persaudaraan, silaturahmi, ketemu di jalan saling menegur. Seandainya saya lupa, tolong mohon maaf sama sekali, dimaafkan. Tegur saya, sapa saya. Itu penting. Supaya kalau tapi jangan tanya nama. Kalau nanya nama, maka berapa ratus siswa yang harus saya ingatin. Kecuali kayak Riko, nggak bisa dilupakan itu. Kayak Imam itu nggak bisa dilupakan. Kayak Marjun itu nggak bisa dilupakan yang begitu-begitu. Tapi kalau yang wajah-wajah soleha yang kalau di dalam kelas biasa-biasa saja karena nggak boleh cantik, begitu keluar sekolah itu cantik bukan main, harus menegur saya. Ibu, saya ini alumni SMA 12, harus. Tolong begitu supaya silaturahmi kita tetap terjaga. SMA 12 kita tetap ada dalam hati. Saya rasa cukup sekian. Kalau ngomongin saya, kamu tahu bagaimana saya kalau di depan kan? Nggak ada waktunya, nggak ada putusnya kan, Mak? Oke, mohon maaf lahir dan batin kalau jika ada salah saya. Silaturahmi kita terjalan, cek saya boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada yang minum kuku Bima kan Pak? Tapi bukan saya puasa full. Alhamdulillah. Ya betul. Iya, tadi biniku. Betul, aku pulang tadi masih lemas. Novan tadi sampai manjat-manjat supaya terpasang. Harapannya juga untuk teman-teman di tahun depan kita sepakati karena di tahun ini kita mulai bersama-sama seluruh alumni. Di tahun depan itu kita mulai untuk panitianya itu dari angkatan 1 dan sampai 2, 3, 4 di tahun-tahun berikutnya. Kita sepakati bersama untuk di tahun depan yang menjadi panitia adalah angkatan 1. Izinnya siapa? Afita Syar'i, Kalinda, Kak Rusmianti, siapa lagi tuh? Kak Hirna, Kak Rizka, Kak Dewi, Kak itu siapa itu sebelumnya itu? Kak Dewi. Oh, Dian, Rizka, siapa lagi lah? Angkatan 2 parah cuma 4 orang. Parah, kemana 2017? Walaupun tidak bisa dipungkiri, angkatan 2 yang paling banyak prestasinya, paling banyak pialanya, paling banyak sumbangsinya dan juga yang lain. Dan setelah ini saya harap bisa kita sama-sama kumpulkannya, kita bisa bongkar lagi, kita bisa kembalikan lagi. Karena jujur,
kemarin saya selalu share untuk pembentukan panitia di seluruh angkatan, banyak panitianya sampai 30 orang, tapi yang hadir cuma itu aja, cuma 10 orang setiap malam, setiap hari, setiap ini, setiap itu. Terus juga laporan sedikit Bang Pai ya, untuk dana yang terkumpul masing-masing itu kita di 75.000 ya, untuk ini, untuk semua ini, untuk apa yang kita sediakan ini, untuk ya untuk yang kita ini kan malam ini lah. Dan semoga kedepannya angkatan 1 ya di tahun depannya bisa jadi panitianya. Itu aja mungkin, sekian dari saya. Ada lagi sambutan habis ini? Nggak ada, berarti kita lanjut foto bersama ya Pak. Ya, kita foto bersama perangkatan di depan. Setelah itu saya minta lagi besok, jangan sampai besok ada kuku bima yang terbuka. Ya, jangan sampai besok ada kuku bima yang terbuka karena yang pasang cuma 3 orang, 4 orang. Oh ya, terima kasih juga untuk OSIS. Tepuk tangan dulu untuk OSIS. Oh ya, OSIS super sekali dari awal. Walaupun tadi mereka sudah haus, tapi kakak alumni aja yang minum ada itu di belakang saya tadi. Inisialnya Imam. Enggak, dia sedikit aja minumnya, tapi batal rasanya. Sedikit aja, serius. Sedikit aja. Mungkin udah terlalu batal mungkin, bagaimana kan peraturannya, tapi nggak batal kayaknya. Satu botol ada Pak? Yang ngomong. Enggak, saya enggak bercanda aja. Saya enggak minum. Serius, enggak minum. Itu aja ya. Kurang lebihnya setelah ini mungkin besok bisa yang free waktunya bisa sama-sama kita lepas semua ini, kita kembalikan lagi ambal-ambalnya. Terima kasih yang sudah meminjamkan ambal, yang sudah mau ambalnya kotor karena ini dekat lebaran. Mohon maaf aja untuk besok itu enggak ada sedang menerima pencucian ambal. Tapi karena dia bersedia hati, terima kasih sumbangsi terbesar ambal itu kepada Wahdi ini angkatan 4, tepuk tangan. Dia paling banyak ambalnya, rela-rela mengambil dari Tanjung. Untuk kedepannya itu aja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kompak lagi di tahun depan bisa lagi terjadi lebih besar lagi, mungkin bisa di hotel di mana tergantung dari angkatan 1. Kurang lebihnya yang datangnya apa yang tadi Pak? Yang benarnya itu lah. Apa? Yang benarnya datang dari Allah, salahnya itu dari kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فوانيس الحارة تنور، تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، أهلا رمضان شهر الطول، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا. وصوت الداعي فينا يبان، بيندهنا في كل أذان، يقول حي على القرآن ويملأ قلوبنا بالإيمان. ترجع لمة الأحباب ونسمع دقة الأبواب، وسفرة حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، أهلا رمضان غنوا شهر الطول، غنوا قولوا أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان قولوا معانا، أهلا رمضان، رمضان فوانيس الحارة تنور، تحكي عن ضيف
جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، أهلا رمضان غنوله شهر الطول، غنوله أهلا رمضان، رمضان جانا وصوت الداعي فينا يبان بيندهنا في كل أذان، يقول حي على القرآن ويملأ قلوبنا بالإيمان، وترجع لمة الأحباب ونسمع دقة الأبواب، وسفرة حب تجمعنا تلم الشمل بعد غياب. رمضان جانا وفرحنا